Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Semua firman yang Tuhan tuliskan itu sedang digenapi, saudara. Baik yang ajaib, baik yang tidak enak. Maka dari itu, saya berasa banget kita tuh perlu minta peka, ya, satu peka akan kebaikan Tuhan, sehingga saudara tidak pernah merasa ditinggalkan. Ya, itu bukti Allah Immanuel. Yang kedua, peka akan dosa, sehingga kita tuh mudah merasakan kalau kita tuh lagi ngalami sesuatu baik atau tidak baik. Ya, kita seringkali saudara tidak punya peka akan dosa, kita merasa semuanya oke. Ini anak bungsu di mana-mana sedang kembali loh saudara. Betul-betul hati-hati. Mereka yang terakhir bisa menjadi yang terkemudian. Dan anak sulung sebagai gereja, sebagai gambaran gereja, di akhir cerita tidak di dalam rumah Tuhan. Ada banyak hal yang tersembunyi, yang tidak rela disunat. Ada ikatan-ikatan yang kita tidak sadari. Ini hati-hati saudara. Yang paling Tuhan takutkan, saudara baca di Matius 6. Sampai Tuhan memberikan solusi. Cari dulu kerajaan Allah. Artinya prioritaskan Tuhan. Semuanya aku tambahkan. Tapi kita ini di tengah dunia keadaannya berbalik saudara. Hati kita tuh punya gravitasi yang begitu kuat. Seolah-olah uang itu nomor satu. Tanpa kita sadari loh. Kita menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya boleh sampaikan yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Orang yang duitnya banyak saudara, orang yang berduit, ekstrim kiri, dia akan pelit. Apapun yang Roh Kudus bilang, dia akan dengar suara mamon daripada suara Tuhan. Ekstrim kanan, dia gak pernah bertanya kepada Tuhan, dia merasa itu duit punya dia keluarkan, dia atur semau gue. Ini duit saya kok. Ini ekstrem kanan. Ekstrem kiri, Tuhan bicara, sudah gak mau dengar. Ini orang yang punya duit. Yang tidak punya duit. Ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan. Yang ekstrem kiri, pagi, siang, sore, dan malam, saudara hanya mengkhawatirkan akan hidup, akan masa depan. Sampai Tuhan berkata, itu burung di udara, aku pelihara. Rumput yang tidak berarti. Saudara, ada orang yang seperti itu. Keuangannya sangat terbatas, sehingga panca indera kita tuh betul-betul kena gravitasi. Apapun yang dipikirkan hanya uang. Sedangkan ekstrem kanan, ada orang yang seperti itu, cueknya minta ampun. Tidak memikirkan, tidak bertanggung jawab. Saya memperhatikan loh saudara, kepala rumah tangga itu penting. Alkitab berkata kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan, itu berkatnya ke istri dan anak-anak. Yang bersaya katakan, nah ini cuek, bahkan tidak mau kerja, malas. Saya merenungkan saudara, ini ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Tuhan tuh sayang
kepada kita bukan hanya di perjanjian baru, Bapak Ibu. Di perjanjian lama Tuhan sudah menyatakan bagaimana Tuhan ingin mencintai, menyatakan kebaikan. Ya, kita ini dekat perbendaraannya atau kita dekat dengannya. Benar-benar ini hati-hati saudara. Kalau Tuhan datang, hatimu melekat bukan kepada Tuhan tapi kepada Mamon, belum tentu sudah diangkat. Ini yang paling riskan. Apalagi kita sedang masuk Yesaya 60. Hati saudara lebih tertarik kepada kegelapan, sehingga kita banyak khawatir, banyak ikatan, atau tertarik kepada kemuliaan Tuhan. Saya pernah cerita Bapak Ibu, saya dulu pernah ya ada masalah tertentu, saya nyetir mobil di Magelang, saya ingat sekali. Mau keluar Magelang ke arah Temanggung, itu hujan gede saudara. Tugasnya wiper itu kan sebetulnya membantu kita airnya supaya disingkirin, kita bisa baca, bisa lihat depan, betul nggak? Tapi hari itu aneh. Saya tidak lihat lampu, tapi yang saya perhatikan wipernya. Ya pusing lah saya. Berhenti sudah. Harusnya wiper itu membantu saya tetap melihat yang Tuhan berikan sinar di depan mata saya. Yang mengerti katakan. Tapi seringkali kita lihatnya wipernya. Ya saya kan bisa nyetir. Kegelapan sedang menutupi saudara. Tapi hati saudara harus betul-betul ke Tuhan. Jangan dekat perbendaraannya. Dekat kepada Tuhannya. Yang setuju katakan. Ini perjanjian lama ya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Saudara, janji Tuhan kepada bangsa Israel itu ya dan amin. Tetapi ini juga Israel yang rohani, saudara dan saya. Kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk, Tuhan ngomong, kamu umat yang kudus. Engkau dipilih Tuhan dan umat kesayangan. Saudara coba bayangin. Engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa di atas muka bumi. Israel ini bangsa paling jelek dan paling kecil. Yang jelek dan kecil saja dicintai supaya bangsa lain yang tidak sejelek Israel itu juga dicintai Tuhan. Yang mengerti katakan. Nah ini posisinya begini. Yang paling jelek saja Tuhan berkata aku pilih. Yang paling jelek saja Tuhan berkata umat kesayangan. Ini saudara mesti punya peka akan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini. Bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya. Seperti yang dijanjikannya kepadamu bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Saudara, yang ada di pikiran Tuhan itu enggak negatif loh. Pikiran Tuhan, pernyataan Tuhan kepada umatnya itu sangat positif. Tuhan mengimani bahwa bangsa Israel tidak mengingkari janji. Tuhan berharap, Tuhan percaya. Makanya free will-nya manusia itu yang sangat menentukan. Pilihan manusia itu paling mengerikan, saudara. Jadi ternyata setiap orang punya free will. Nah free will-nya itu dikembalikan ke Tuhan. Minta Tuhan kuasai free will-nya. Sehingga Tuhan bisa merekayasa. Pada waktu kita mau pilih yang salah, Tuhan bisa
tarik kita. Oh, itu menarik sekali, saudara. Kita akan lihat contoh, saudara. Nah, ini yang kalau saudara belajar merenungkan ya, ini yang melampaui akal. Ya, tidak diduga, tidak dilihat mata, tidak terdengar. Ini contoh Elia. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Ya, ini kegelapan. Hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ya, Tuhan ngasih tahu saudara ini bakal musim kering. Tidak ada hujan. Dan Tuhan berikan jalan keluar yang melampaui akal. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang, apa Bapak Ibu? Janda yang memberi engkau makan. Saya membaca di sebuah keterangan saudara. Di daerah Sidon itu kalau yang disebut janda itu betul-betul orang-orang yang miskin. Yang tidak punya banyak uang. Yang tidak punya banyak kemampuan. Tapi aneh, Tuhan gak bilang sama Elia, kamu pergi ke sana nanti kamu bakal ketemu konglomerat. Itu logis. Kamu nanti bakal ketemu orang yang punya kambing banyak, dia akan beri kamu makan. Logis. Tapi Alkitab berkata, aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, seringkali kita tuh di otak ini gak bisa nerima yang Tuhan mau. Kenapa? Kita memikirkan cara. Kenapa janda? Kenapa orang miskin yang bakal nolong saya? Kan yang harusnya kita fokusnya kita makan. Betul gak? Halo? Siapapun yang Tuhan suruh kita tuh makan. Tentang Indonesia aja sekarang, coba renungin. Kita tuh gereja minta Tuhan, kalau boleh jangan antikris dulu. Jangan masa kesusahan besar dulu. Masa anugerah dulu. Dan siapa presidennya itu menentukan. Kita sekarang berpikir kenapa caranya begini, kenapa cara begitu. Saudara, kita gak usah mikir, itu bikin kita pusing. Jangan lihat wipernya. Hari-hari ini saudara, kalau hati saudara lebih kena gravitasi keadaan, ya, kenyataan. Padahal Tuhan bukan fakta, bukan kenyataan, tapi apa Bapak Ibu? Kebenaran. Nah, saudara tinggal menang yang mana nih? Sampai kita membuat kebenaran itu memerdekakan kita, atau fakta dan keadaan yang menghambat kebenaran. Ini bukan tergantung Tuhan. Nah, kita nih tertarik kemana saudara? Itu tanpa kita sadari loh, sungguh. Itu saya alami, bukan kata orang lain. Saya nyetir sudah hujan. Begitu apa namanya? Wipernya jalan. Loh, harusnya kan saya nggak lihat wiper dong, tetap lihat ke depan. Begitu saya lihat wiper, saya nggak bisa nyetir. Banyak orang perjalanannya berhenti. Saudara tidak bisa berjalan karena yang kau perhatikan bukan janji Tuhan, tapi fakta keadaan. Faktanya kering, faktanya tidak ada hujan. Orang janda yang dikirim mau kasih apa? Kasih makan apa ke saya? Nah, ini keadaan yang hati-hati saudara. Benar-benar saya perhatikan. Tuhan tuh sedang membawa saudara dan saya ke masa golden era. Tetapi kalau saudara perhatikannya wiper, saudara akan melihatnya kegelapannya menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Gempa,
peristiwa ini, peristiwa itu. Tapi gak perhatikan Yesaya 60 ayat 7. Tidak perhatikan bahwa Tuhan akan kirimkan anak laki-laki datang dari jauh membawa emas dan peraknya. Tidak memperhatikan akan terjadi perpindahan kekayaan. Yang dilihat gelapnya, yang dilihat fakta. Hari ini kita mau sepakat, saudara. Kemerdekaan, kebenaran akan memerdekakan dari fakta-fakta hidup kita. Siapapun yang Tuhan izinkan jadi kepala negara, percayalah itu yang terbaik buat setiap kita. Halo? Halo? Fokusnya Tuhan kasih makan. Jangan berpikir siapa, kenapa janda, kenapa bukan konglomerat, kenapa bukan orang kaya. Perhatiin sudah, seringkali kita ketipu di situ. Begitu cara tidak cocok, ini bukan dari Tuhan, belum tentu. Wong tidak pernah dilihat mata kok, tidak pernah didengar oleh telinga kok. Ada janda bisa beri makan, gak ada di situ zaman itu. Yang mengerti katakan, saudara, khotbah ini apa ya? Sebetulnya yang paling sulit itu membuat orang tuh bisa nangkep. Khotbah tuh gampang, saudara. Tapi membuat orang mengerti itu gak mudah. Fokusnya kita harusnya bisa makan. Jangan caranya. Fokusnya kita kepada sinar yang memberi masa depan. Bukan wipernya. Yang menangkap, katakan. Sesudah itu ia bersiap. Lalu pergi ke Sarfat. Luar biasa, saudara. Elia ini taat. Elia itu manusia biasa seperti saudara dan saya. Halo? Betul? Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Pada waktu dia lihat janda lagi kumpulin kayu api, otaknya bisa pilih, free will-nya bisa pilih. Wah, salah ini Tuhan. Atau tetap percaya janji Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Itu gak mudah, Bapak Ibu. Ini ditulis tapi prakteknya saya tahu gak mudah. Lihat janda lagi kumpul kayu api, ini bukan orang kaya. Ia berseru kepada perempuan itu, luar biasa saudara. Dia melangkah dengan iman, satu step dulu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Bukan makan loh. Ngerti Bapak Ibu? Yang dia minta bukan makan, dia minta minum dulu. Lebih mudah kasih minum apa lebih mudah kasih makan? Air lebih mudah. Makanya dia melangkah satu langkah. Aku coba minta air. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Nah, saudara, Tuhan tuh caranya begitu. Kita tuh diajar iman kepada iman. Kita diajar kepada iman yang lebih lagi. Yang percaya katakan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Dia enggak ngawur. Kasih saya makan yang berlimpah. Tidak. Dia hanya minta berapa Bapak Ibu? Berapa? Sepotong roti. Manusia biasa yang berdoa. Manusia biasa yang bernama Elia. Yang belajar hidup dalam tuntunan Tuhan. Mereka adalah umat kesayangan Tuhan seperti saudara dan saya. Yang percaya katakan.
Saya bilang kita berjalan bersama Tuhan. Yesaya 60 terjadi. Anak perempuan kita harus gendong. Tapi percayalah, anak laki-laki dengan emas peraknya Tuhan kirim dari jauh. Yang percaya katakan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya mau tanya, perempuan janda ini ngomong jujur apa enggak? Jujur. Memang dia gak punya roti. Saat itu yang dia punya hanya segenggam tepung. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api yang tadi Elia lihat. Kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku, bagi anakku. Logis saudara. Untuk dia dulu toh. Untuk keluarganya dulu toh. Halo? Lihat, logis. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Saudara, sesungguhnya ada banyak orang yang sedang putus asa hari-hari ini. Termasuk seorang yang minta bantuan saya itu tadi. Apakah Bapak mau? Bapak mau enggak ketemu mereka? Saya bilang ya udah jangan 300-100. Bapak mau enggak? Ini ada, kita akan buat retreat. Ada banyak orang yang putus asa saudara. Makan terus mati. Dan memang sebetulnya keadaannya seperti itu. Itulah kegelapan. Tapi kita orang-orang hidup di dalam terang. Yang mengerti katakan. Luar biasa saudara. Karena Elia juga gambaran dari Tuhan. Elia berkata kepada janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Ya, ini Elia tuh bimbingnya tuh pelan saudara. Nggak mau. Buat di rumah, tapi jangan kamu dulu ya. Saya dulu tidak. Seperti yang kau katakan dia ngomong. Tapi, nah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Inilah pengertian Matius 6 ayat 33. Pernah baca? Coba ada yang bisa nyebut Matius 6 ayat 33. Sebutin. Ada yang teriak satu. Coba ucapin. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan diberikan padamu. Itu solusi pada waktu umat Tuhan takut makan. Teman-teman, cari dulu kerajaan Allah. Nah ini juga gambaran. Seringkali kita, untuk saya dulu dong. Keperluan saya dong. Tuhan minta sedikit untuk Tuhan dulu. Prioritaskan untuk Tuhan dulu. Ini melangkah iman seperti ini yang sangat tidak mudah. Ini saudara, pengertian Matius 6:33. Ya, nanti saudara di rumah belajar baca Alkitab dari Matius sampai Wahyu lah. Satu hari paling tidak pagi satu pasal, malam satu pasal. Kalau 24 jam gak ada waktu, ya sehari sekali lah kalau sampai gak ada. Jangan sampai Tuhan berkata aku pun gak ada waktu buat kamu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Ini luar biasa saudara. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Kalau saudara hidup pakai logika nggak mungkin. Tapi kalau saudara nurut Tuhan kau akan melampaui logika. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantara Elia. Ini goalnya saudara. Saya lagi punya pengalaman.
Sebetulnya saya waktu 2 minggu lalu tidak cerita siapa orang-orang yang di Jepang yang menolong kami, dipakai Tuhan nolong saya. Siapakah yang menolong kami menyewakan mobil? Siapakah yang menolong saya ngajak makan beberapa kali di rumah makan? Mereka hampir semua perempuan, ada satu laki karena anaknya. Dan sudah tahu siapa mereka? Guru bahasa Inggris yang harus menghidupi dia dan suaminya. Dia cerita kepada kami, karena suaminya gak ada punya kerjaan. Dia harus hidupi suami. Sampai Ibu Linda, kita ngotot, enggak, mobil kita mau bayar sendiri. Benar-benar beri kami kesempatan. Kami sering dengar, sering lihat muka kita. Baru ketemu sekarang, beri kami kesempatan. Tak masuk akal, saudara. Ini kalau saudara pakai perasaan, Elia tuh gak punya hati loh. Elia tahu gak? Itu perempuan punya cuma segenggam. Halo? Kenapa Elia berkata, buat dulu bagiku. Saudara, kalau Elia berjalan dengan otak dan perasaan, gak bakal jalan tuh firman Tuhan. Adalah guru bahasa Inggris. Sampai boleh bilang, jangan kita bernego berlama-lama. Tetap dia paksa. Sewa mobil gak murah, saudara, di Jepang. Dia gak mau cuma saya repot dari stasiun untuk ke hotel. Jadi dia jemput supaya mempermudah kami bawa koper gede. Dan beri kesempatan. Saya mau beritahu saudara, firman Tuhan ya dan amin. Tuhan punya waktu dan cara untuk memberkati pendoa-pendoa di Jepang itu. Percayalah saudara, Tuhan punya waktu dan cara untuk memberkati kita. Yang percaya katakan, jangan fokus kepada yang lain, fokus ke Tuhan. Berapa hari lalu saya dengar Ninok kesaksian. Dulu udah pernah, tapi kemarin saya rekam, saya masukin ke beberapa teman. Mana Ninok? Tadi ada, oh kamu sih kesaksian di sini loh. Ayo sini kamu cerita. Ayo beri kemuliaan buat Tuhan Yesus dulu saudara. Dulu tiap hari mau makan apa, sekarang mau ganti mobil apa. Wah. Singkat cerita aja saudara, sejujurnya dulu kalau mungkin yang saudara sudah beberapa tahun lalu saya berjemaat di sini, saya udah beberapa kali pimpin pujian di depan. Dan dengan anugerah Tuhan juga beberapa kali diajak Bapak untuk pelayanan di luar kota. Tapi ya waktu itu namanya masih anak muda, masih pengen coba-coba experience hal-hal yang berbau-bau dosa itu kan suka ya namanya anak muda. Dan singkat cerita saya sejujurnya menikah itu dasarnya bukan karena dari Tuhan atau berkat Tuhan. Tapi sejujurnya saya memulai pernikahan saya itu dengan kutuk dan dosa sejujurnya. Ya bisa dibilang saya ini menikah karena MBA waktu itu. Ya saudara yang waktu itu tahu. Jadi awal-awal saya menikah itu saya menyadari bahwa ketika saya menikah dengan didasari dosa dan kutuk, ya yang ada hari-hari saya waktu itu awal menikah isinya cuma intimidasi, cuma isinya kekhawatiran, ketakutan. Karena pada waktu itu saya benar-benar gak bekerja. Kebetulan istri saya juga keluar dari sekolah, waktu itu masih kerja di sekolah sebagai resepsionis juga. Tapi karena kejadian ini akhirnya istri saya mohon izin sama Cik Meta untuk mengundurkan diri. Karena ya tahu sendiri saudara, namanya MBA itu orang udah pelayanan, udah di depan, udah ikut Bapak pelayanan kemana-mana. Yang saya pikirkan cuma waktu itu, ini orang bakal ngomong apa?
Tapi puji Tuhan, satu hal yang saya syukuri sampai hari ini, yang saya sangat-sangat berterima kasih adalah waktu itu saya tetap memilih untuk dekat dengan Tuhan, untuk tetap mengejar hadirat-Nya. Jadi spill dikit ya saudara, ini rahasia dulu. Saya sempat datang ke Ibu Linda sebagai pemimpin saya di Prophetic waktu itu karena saya sudah WL aktif. Mungkin 7 tahun yang lalu kalau sudah ingat. Saya datang ke Ibu Linda, saya cuma bilang, Bu, saya mau minta izin untuk enggak pelayanan lagi lah. Yang saya pikirkan nanti jemaat mau bilang apa? Udah WL, udah melayani Tuhan, hamil di luar nikah. Ternyata berzinah. Ternyata enggak menjaga kekudusan. Saya cuma mikirnya itu aja. Saya minta izin ke Ibu, saya mau mundur dari pelayanan. Dan saya waktu itu memberikan tawaran juga, saya nggak akan keluar kok Bu dari gereja ini. Saya nggak akan pindah dari Shekinah, saya akan tetap berjemaat di sini. Tapi saya cuma nggak akan pelayan lagi di depan. Nanti orang mau bilang apa, saya cuma pikiran seperti itu. Tapi puji Tuhan, saya punya pemimpin yang begitu mengasihi setiap saya dan saudara, amin. Pemimpin yang sering memberikan kesempatan, banyak kesempatan. Dan waktu itu Ibu cuma jawab, enggak, kamu tetap pelayanan, no. Tetap melayani Tuhan di atas mezbah. Sejak saat itu, ya yang saya alami benar-benar saudara, di kehidupan pernikahan saya karena kutuk dan dosa itu, intimidasi, ketakutan, kekhawatiran karena nggak punya pekerjaan. Setiap hari saya sama istri, wah besok makan apa ya? Token listrik udah bunyi nih, piye iki mbayare? Waktu itu kami masih punya angsuran motor juga, waduh. Saya waktu itu belum kerja, saudara, belum punya pekerjaan apapun. Istri saya juga keluar, nggak ada pegangan waktu itu bener-bener. Tapi ketika saya memilih untuk tetap dekat sama Tuhan, saya memilih untuk tetap waktu Ibu memberikan kesempatan untuk saya tetap melayani, bisa nggak untuk saya tetap berkata, enggak lah, saya malu, saya nggak mau lah, nanti orang tetap bilang, saya tetap untuk memilih untuk terintimidasi, bisa nggak saudara? Sangat-sangat bisa. Tapi waktu itu dengan rai gedek, dengan tanpa malu saya, ya udah gimana lagi? Seberapapun harga yang harus saya bayar, walaupun dengan harga diri saya harus membayar dengan ego saya memilih untuk tetap berdiri di atas mezbah ini untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, waktu itu saya juga sempat mengalami cobaan, saudara. Anak saya yang pertama mengalami kekurangan gizi. Jadi istri saya nggak bisa memproduksi ASI, jadi nggak bisa dapat ASI eksklusif. Akhirnya kekurangan gizi dan sakit kuning. Mungkin kalau ibu-ibu di sini ya tahu, sampai sakit kuning, sampai kurus kering, dan akhirnya harus disupport dengan susu formula. Waktu itu saya kasih susu formula yang harganya 50 ribuan, saudara. Merek-merek yang kita tahu, ibu-ibu tahu, yang 50 ribuan. Nggak bisa, mencret. Belum ada kerjaan, belum ada penghasilan tetap. Saya kasih yang murah, mencret, saudara. Sakit kuning waktu itu, kurus kering. Dan waktu itu baru bisa dikasih sufor yang harganya waktu itu sekitar 150 ribu, 200 ribu itu satu kaleng untuk 3 hari. Bayangin, di dalam kesusahan saya, di dalam ketakutan saya yang begitu rupa, gak punya kerjaan, besok makan apa. Saya dapat cobaan seperti itu, gak ngerti lagi. Tapi saat saya dekat dengan Tuhan, Tuhan tetap pelihara sampai hari ini. Sampai akhirnya singkat cerita seperti yang tadi Bapak saksikan, hari ini kalau dulu saya diskusi sama istri, wah besok makan apa ya? Wah listrik habis, besok bayar gimana, angsuran gimana? Tapi puji Tuhan, hari ini saya kalau diskusi sama istri saya, itu ya tadi sempat disinggung, mau ganti mobil apa. Kami sempat diskusi mau ganti mobil atau mau beli rumah. Dan akhirnya kami memutuskan, saudara, akhirnya kami diberkati Tuhan. Tahun ini kami bisa beli 1 rumah lagi di sebelah kami. Jadi akhirnya saya mau berkata bahwa Tuhan lebih dari sanggup untuk menolong saudara saya. Amen. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan untuk mengerjakan, memberkati setiap kita. Amin. Amen. Hari ini saya belum pengusaha, saudara. Saya belum pebisnis yang gimana-gimana. Saya punya rentalan cuma dengan 2 mobil. Belum yang begitu besar tuh, saudara. Secara teori, hari ini
hidup saya itu secara pekerjaan masih bergantung dari orang. Orang pakai jasa saya untuk nyetirin keluar kota, nganterin dan lain sebagainya. Tapi Tuhan buktikan bahwa Dia besar, Dia lebih dari sanggup. Kalau Dia bisa menolong saya percaya Dia juga bisa menolong saudara juga. Amin. Terima kasih. Saudara, saya berharap kita semua merasakan Tuhan sangat baik. Coba bilang kanan kirimu, Tuhan Yesus sangat baik. Kita harus jadi berkat, saudara. Tidak pakai aturan Taurat. Kita punya hati Tuhan di setiap kita. Saya berharap setiap kita hari ini diberkati. Kita akan nyanyikan Aku Punya Tuhan Yang Besar. Yuk bangkit berdiri.